Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang barisan aritmetika. Jangan lupa di like video ini, subscribe channelnya, dan selamat menyaksikan. Sebelum kita membahas apa yang dimaksud dengan barisan aritmetika, kita akan mencari tahu dulu apa yang dimaksud dengan barisan bilangan. Jadi, barisan bilangan adalah susunan bilangan yang memiliki pola yang sama dan teratur. Istilah pada barisan bilangan ada yang disebut dengan suku atau urutan bilangan. Nah, di sini kita lambangkan dengan U. Suku ke N atau urutan bilangan ke N kita lambangkan dengan UN. N di sini apa? N di sini adalah nomor urut suku. Bentuk umumnya, ini bentuk umum dari suatu barisan bilangan U1, U2, U3, U4, U5, dan seterusnya sampai UN. Nah, U di sini adalah suku, nah di sini 1, U1 ini adalah urutan suku. Jadi di sini ada suku pertama, suku kedua, suku ketiga, suku keempat, suku kelima, dan seterusnya sampai suku ke N. Contohnya, nah di sini ada contoh barisan bilangan. Nah, ada 1, 3, 5, 7, 9, 11. Nah, ini disusun bilangannya. Dia memiliki pola 1 ke 3, polanya berapa? 3 ke 5 polanya berapa? Nah, kita lihat di sini. 1 ke 3 polanya ditambah 2. 3 ke 5 ditambah 2 juga ya. 3 tambah 2, 5. 5 tambah 2, 7. 7 tambah 2, 9. Dan 9 tambah 2, 11. Nah, artinya dia merupakan barisan bilangan karena memiliki pola yang sama dan teratur. Nah, di sini bilangan 1 ini adalah suku ke-1, suku kedua, yang 3-nya, 5 ini suku ketiga, 7-nya suku keempat, 9-nya suku kelima, dan 11-nya suku ke-6. Contoh pola barisan bilangan pada kehidupan sehari-hari. Di sini ada sebuah speedometer pada sebuah motor. Nah, saat mengendarai motor, pernahkah kalian mengamati speedometer pada motor tersebut? Nah, pada speedometer itu terdapat angka-angka dari 0, 20, 40, 60, 80, 100, 120, dan 140. Nah, speedometer itu menunjukkan kecepatan motor saat kalian mengendarainya. Nah, angka-angka pada speedometer ini dia berurutan ya, dari yang terkecil sampai ke yang terbesar. Kemudian dengan pola tertentu, sehingga dia membentuk sebuah pola barisan bilangan. Jadi, angka-angka yang terdapat pada speedometer ini merupakan pola barisan bilangan. Kemudian, ada beberapa contoh pola barisan bilangan di matematika. Ada pola barisan bilangan ganjil, pola barisan bilangan genap, pola barisan bilangan asli, pola barisan bilangan Fibonacci, pola barisan bilangan persegi, pola barisan bilangan persegi panjang, pola barisan bilangan segitiga, pola barisan aritmetika, pola barisan bilangan geometri, dan pola barisan lainnya. Nah, di sini kita akan membahas dua pola barisan bilangan, yaitu barisan bilangan aritmetika dan barisan bilangan geometri. Nah, sekarang kita akan membahas apa itu barisan aritmetika. Barisan aritmetika adalah barisan bilangan di mana di antara dua suku yang berurutan mempunyai selisih atau beda yang konstan atau tetap. Rumus beda pada barisan aritmetika. B sama dengan UN dikurangi UN-1. Nah, B di sini adalah selisih dua suku berurutan atau beda, kemudian UN-nya adalah suku ke N, dan UN-1 adalah suku ke N-1. Misalkan di sini contoh. Tentukan suku kelima dan beda dari barisan. Di sini ada sebuah barisan 1, 3, 5, 7, 9, dan 11. Oke, langsung saja kita jawab. Nah, untuk soal yang pertama, tentukan suku kelima. Nah, di sini tinggal kita hitung dari urutan bilangannya ada berapa. Di sini
1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 suku. Nah, kemudian untuk suku kelimanya yaitu 1, 2, 3, 4, 5 adalah 9. Maka U5 adalah sama dengan 9. Kemudian, kita akan menentukan beda dari barisan. Nah, untuk menentukan beda dari sebuah barisan, sebenarnya kita bisa menganalisis dari sebuah barisan di sini untuk 1 ke 3 itu dia loncat berapa? Ditambah 2 kan? 1 ke 3 ditambah 2, 3 ke 5 ditambah 2, 5 ke 7 ditambah 2, 7 ke 9 ditambah 2, 9 ke 11 itu ditambah 2. Semuanya ditambah 2. Atau kalau kita gunakan rumus beda, nah di sini UN dikurangi UN-1. Misalkan kita gunakan UN-nya itu suku kedua atau U2, maka kita kurangi dengan suku sebelumnya. Suku sebelumnya adalah suku pertama, maka suku kedua dikurangi suku pertama. Maka 3 dikurangi 1 sama dengan 2. Nah, bedanya yaitu sama dengan 2, atau ingin menggunakan suku yang ketiga juga sama saja ya. Berarti suku ketiga dikurangi suku sebelumnya yaitu suku kedua. Maka 5 dikurangi 3 adalah 2 dan seterusnya. Maka untuk beda yaitu sama dengan 2. Rumus suku ke N pada barisan aritmetika. Nah, sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa bentuk umum suatu barisan yaitu U1, U2, U3, U4, dan seterusnya sampai suku ke N. Nah, U1 ini atau suku pertama itu bisa kita simbolkan dengan huruf A. Nah, sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa pada barisan aritmetika antara U1 dan U2, U2 dan U3, U3 dan U4, dan seterusnya sampai suku ke N, dia memiliki selisih atau beda yang konstan atau tetap. Jadi, untuk mencari U2, karena dia memiliki beda, kita bisa gunakan rumus A plus B. Kemudian untuk mencari U3, di sini bedanya berapa kali? 1, 2. Maka untuk mencari U3 itu bisa kita gunakan rumus A plus 2B. Kemudian untuk mencari U4, kita bisa gunakan rumus A plus 3B. Dan seterusnya sampai suku ke N. Maka untuk mencari UN itu sama dengan A plus N-1 dikali B. Nah, itulah rumus dari sebuah barisan aritmetika. UN-nya adalah rumus suku ke N, kemudian A ini adalah suku pertama, B-nya adalah selisih dua suku berurutan. Contoh soalnya, tentukan suku pertama, beda, dan rumus suku ke N, barisan aritmetika 2, 5, 8, 11, 14, 17, dan seterusnya. Oke, kita jawab. Nah, pada barisan aritmetika ini, pada soal itu tentukan suku pertamanya. Nah, di sini sudah jelas suku pertamanya adalah 2, maka A sama dengan 2. Kemudian, tentukan bedanya. Nah, untuk mencari beda, yaitu kita gunakan UN dikurangi UN-1. Nah, misalkan kita pilih U2 dikurangi U1, maka bedanya sama dengan 5 dikurangi 2 sama dengan 3. Kemudian, kita tentukan rumus suku ke N. Nah, untuk menentukan rumus suku ke N, kita gunakan rumus UN sama dengan A plus N-1 dikali B. Nah, tinggal kita substitusikan saja nilainya. Di sini A-nya sama dengan 2, kemudian B-nya sama dengan 3. Sehingga UN sama dengan 2 ditambah N-1 dikali 3. Kemudian, nah, di sini kita operasikan 2 ditambah 3 kali N, 3N. Kemudian 3 dikali negatif 1 sama dengan negatif 3. Kemudian, nah kita operasikan di sini yang sejenis, maka 2 dikurangi 3 sama dengan min 1. Maka UN sama dengan 3N min 1. Sehingga kesimpulannya untuk suku pertamanya 2, kemudian bedanya 3, dan rumus suku ke N-nya UN sama dengan 3N-1. Kemudian contoh soal berikutnya, diketahui barisan bilangan 5, 9, 13, 17, 21, dan seterusnya.
Tentukan rumus suku ke N barisan tersebut, tentukan nilai suku ke-50, dan suku keberapakah bilangan 401. Langsung kita jawab. Nah, di sini untuk menentukan rumus suku ke N, barisan aritmetika yaitu 5, 9, 13, 17, 21, dan seterusnya. Nah, itu kita gunakan rumus UN sama dengan A plus N-1 dikali B. Nah, kita harus mencari terlebih dahulu suku pertamanya berapa dan bedanya berapa. Nah, suku pertamanya di sini sudah jelas yaitu 5. Kemudian untuk bedanya, nah di sini 9 dikurangi 5 sama dengan 4. Kemudian barulah kita substitusikan ke rumus suku ke N, yaitu UN sama dengan A plus N-1 dikali B. A-nya 5, kemudian bedanya 4. Nah, kemudian kita operasikan sehingga UN sama dengan 5 ditambah 4 kali N, 4N. Kemudian 4 dikali negatif 1 sama dengan negatif 4. Sehingga UN sama dengan 5 plus 4N dikurangi 4. Kemudian di sini, nah kita operasikan yang sejenis, yaitu 5 dikurangi 4 adalah plus 1. Sehingga UN sama dengan 4N plus 1. Nah, untuk rumus suku ke N-nya yaitu UN sama dengan 4N plus 1. Nah, kita jawab yang bagian B, tentukan nilai suku ke-50. Nah, untuk menentukan suku ke-50, nah tadi kita gunakan rumus suku ke N yang sudah kita dapat pada jawaban bagian A, yaitu UN sama dengan 4N plus 1. Nah, di sini suku ke-50 artinya urutan ke-50 atau N-nya sama dengan 50. Maka kita substitusikan nilai N-nya di sini menjadi 50. Sehingga U50 sama dengan 4 dikali 50 ditambah 1. 4 dikali 50 adalah 200. Ditambah 1 adalah 201. Maka suku ke-50 adalah 201. Jadi kesimpulannya adalah suku ke-50 adalah 201. Kemudian untuk pertanyaan berikutnya, suku keberapakah bilangan 401? Nah, kita masih gunakan rumus suku ke N-nya. Di sini adalah UN sama dengan 4N plus 1. Nah, UN di sini, nah kita sudah ketahui bahwa dia bilangannya 401. Maka 401 sama dengan 4N plus 1. Kemudian, nah di sini kita ansalasikan nih agar 1 ini habis. Nah, maka di sini dikurangi 1, kemudian yang sebelah sini juga dikurangi 1. Maka 401 dikurangi 1 sama dengan 4N. Kemudian di sini 401 dikurangi 1 itu sama dengan 400 sama dengan 4N. Nah, kemudian kita akan mencari N-nya, urutannya kan. Nah, maka 4-nya kita ansalasikan. Nah, sehingga 400 dibagi 4 sama dengan N. Maka 400 dibagi 4 adalah 100. Maka N sama dengan 100. Jadi, kesimpulannya 401 adalah suku ke 100. Contoh soal berikutnya. Tentukan banyaknya suku dari barisan aritmetika 7, 3, negatif 1, negatif 5, dan seterusnya sampai negatif 65. Oke, kita jawab. Nah, diketahui barisan aritmetika sebagai berikut. Nah, pada barisan ini, maka dapat kita ketahui bahwa suku pertamanya adalah 7. Maka A-nya sama dengan 7. Kemudian bedanya, nah, di sini kita gunakan rumus beda, yaitu suku kedua dikurangi suku ke-1 ya. Atau suku ke-3 dikurangi suku kedua, dan seterusnya. Nah, di sini bedanya 3 dikurangi 7 sama dengan negatif 4. Bedanya sama dengan negatif 4. Kemudian, untuk menentukan banyaknya suku, kita gunakan rumus suku ke N, yaitu UN sama dengan A plus N-1 dikali B. Nah, di sini pada barisan,
diketahui bahwa suku terakhirnya yaitu bernilai negatif 65. Nah, kita akan mencari nih negatif 65 ini urutan keberapa. Maka di sini diketahui UN-nya sama dengan negatif 65. Maka kita substitusikan negatif 65 sama dengan A-nya 7, maka UN sama dengan 7 plus N-1, bedanya adalah negatif 4 dikali negatif 4. Nah, kemudian di sini kita operasi hitungkan, sama dengan negatif 65 sama dengan 7. Nah, di sini negatif 4 dikali N sama dengan negatif 4N, kemudian negatif 4 dikali negatif 1 sama dengan positif 4. Nah, kemudian kita operasi hitungkan yang sejenis. Di sini yang sejenis 7 ditambah 4. 7 ditambah 4 adalah 11, sehingga negatif 65 sama dengan negatif 4N plus 11. Kemudian kita akselerasikan, berarti yang di sebelah sini dikurangi 11, di sini juga dikurangi 11. Maka negatif 65 dikurangi 11 sama dengan negatif 4N. Nah, kemudian kita jumlahkan negatif 65, negatif 11, yaitu sama dengan negatif 76, sama dengan negatif 4N. Nah, karena kita akan mencari nilai N-nya, maka negatif 76 itu dibagi negatif 4. Maka hasilnya adalah 19. Maka negatif 65 ini adalah urutan ke-19. Sehingga kesimpulannya, banyaknya suku dari barisan aritmetika tersebut adalah 19. Contoh soal selanjutnya, diketahui suku ketiga suatu barisan aritmetika sama dengan 7 dan suku ke-12 sama dengan 25. Pertanyaan yang bagian A, tentukan suku pertama dan beda barisan aritmetika tersebut. Pertanyaan bagian B, tentukan rumus suku ke N dari barisan aritmetika tersebut. Kita jawab. Nah, untuk jawaban bagian A, tentukan suku pertama dan beda barisan aritmetika. Nah, pada soal diketahui bahwa suku ketiga suatu barisan aritmetika sama dengan 7, maka di sini U3 sama dengan 7. Kemudian suku ke-12 sama dengan 25, maka U12 sama dengan 25. Nah, pada rumus suku ke N suatu barisan aritmetika, yaitu UN sama dengan A plus N-1 dikali B. Nah, di sini U3 artinya N-nya sama dengan 3. Maka U3 sama dengan A plus, nah di sini N-nya 3, 3 dikurangi 1 sama dengan 2. 2 dikali B sama dengan 2B. Maka U3 sama dengan A plus 2B sama dengan 7. Nah, ini persamaan yang pertama. Kemudian untuk U12, nah di sini N-nya juga 12, di sini 12, maka U12 sama dengan A plus 12 dikurangi 1 sama dengan 11, 11 dikali B sama dengan 11B. Maka U12 sama dengan A plus 11B sama dengan 25. Ini ya nilai suku ke-12-nya. Ini persamaan yang kedua. Nah, dari persamaan yang pertama dan persamaan yang kedua, kita gunakan metode eliminasi, yaitu A plus 2B sama dengan 7, dan A plus 11B sama dengan 25. Kedua persamaan ini kita eliminasi, yaitu dengan cara dikurangi. Nah, kita akan mengeliminasi yang A-nya. Nah, di sini A dikurangi A sama dengan 0. Kemudian 2B dikurangi 11B sama dengan negatif 9B. Kemudian 7 dikurangi 25 sama dengan negatif 18. Nah, kita akan mencari nilai B-nya, maka B sama dengan negatif 18 dibagi dengan 9. Negatif 18 dibagi 9, hasilnya adalah 2. Maka bedanya sama dengan 2. Nah, kemudian kita gunakan metode substitusi. Kita substitusikan ke salah satu persamaan ini. Misalkan kita substitusikan ke persamaan A plus 2B sama dengan 7. Nah, di sini sudah diketahui nilai B-nya sama dengan 2. Langsung saja kita substitusikan A ditambah di sini 2, B-nya adalah 2. Maka 2 kali 2 adalah 4. Maka A plus 4 sama dengan 7. Kalau kita akan mencari nilai dari suku pertamanya atau A di sini ya, maka
4 ini kita anselasikan menjadi dikurangi 4 dikurangi 4. Maka A sama dengan 7 dikurangi 4. 7 dikurangi 4 hasilnya adalah 3. Maka suku pertamanya sama dengan 3. Jadi kesimpulannya suku pertamanya sama dengan 3 dan bedanya sama dengan 2. Kemudian kita jawab soal pada bagian B. Tentukan rumus suku ke N pada barisan tersebut. Nah, tadi pada bagian A kita sudah menemukan bahwa suku pertamanya sama dengan 3 dan bedanya sama dengan 2. Tinggal kita substitusikan ke rumus suku ke N-nya, yaitu UN sama dengan A plus N-1 dikali B. Nah, nilai A-nya yaitu 3, kemudian nilai B-nya 2. Maka UN sama dengan 3 plus N-1 dikali 2. Kemudian kita operasi hitungkan, maka UN sama dengan 3 ditambah 2 kali N sama dengan 2N. 2 dikali negatif 1 sama dengan negatif 2. Maka UN sama dengan 3 plus 2N min 2. Kemudian di sini kita operasi hitungkan, di sini yang sejenis 3 dikurangi 2 sama dengan plus 1. Maka UN sama dengan 2N plus 1. Sehingga kesimpulannya rumus suku ke N-nya adalah UN sama dengan 2N plus 1. Kemudian, rumus suku tengah barisan aritmetika jika N ganjil. Jadi, jika ada suatu barisan aritmetika, kemudian jumlah bilangannya itu ganjil, maka barisan aritmetika tersebut memiliki suku tengah. Rumus dari suku tengah sendiri adalah UK sama dengan setengah dikali U1 ditambah U2K-1. Nah, UK di sini maksudnya adalah suku tengah, kemudian U1 adalah suku pertama, kemudian U2K-1 yaitu suku terakhir dari barisan aritmetika dengan N ganjil. Kemudian, langsung saja kita ke contoh soal. Ditentukan barisan aritmetika 2, 5, 8, 11, dan seterusnya sampai dengan 44. Banyaknya suku barisan itu ganjil. Carilah suku tengahnya. B. Suku keberapakah suku tengahnya? Dan soal bagian C, berapa banyak suku barisan itu? Oke, kita jawab pertanyaan soal tadi. Nah, di sini untuk soal bagian A, carilah suku tengahnya. Pada soal diketahui bahwa barisan aritmetikanya 2, 5, 8, 11, dan seterusnya sampai 44. Nah, di sini dia merupakan barisan bilangan dengan jumlah bilangannya ganjil. Maka dia memiliki suku tengah. Nah, untuk mencari nilai dari suku tengah, kita gunakan rumus suku tengah sama dengan suku pertama ditambah suku terakhir. Jadi, setengah dari suku pertama ditambah suku terakhir ya. Di sini diketahui bahwa suku pertamanya adalah 2, kemudian suku terakhirnya adalah 44. Maka, setengah dikali 2 ditambah 44. 2 ditambah 44 sama dengan 46. Maka suku tengahnya adalah setengah dari 46. Setengah dari 46 adalah 23. Kesimpulannya, jadi suku tengahnya adalah 23. Kemudian, pada soal bagian B, suku keberapakah suku tengahnya? Jadi, bilangan 23 ini suku keberapa? Nah, untuk menentukan itu, kita harus mencari rumus suku ke N-nya terlebih dahulu. Nah, untuk rumus suku ke N sama dengan A plus N-1 dikali B. Nah, di sini A-nya sudah kita ketahui bahwa A-nya 2, kemudian bedanya adalah 5 dikurangi 2 sama dengan 3. Maka A-nya 2, B-nya 3. Maka UN sama dengan 2 plus N-1 dikali 3. Kemudian di sini kita operasikan sehingga UN sama dengan 2 plus 3 kali N, 3N. Kemudian 3 dikali negatif 1 sama dengan negatif 3. Kemudian di sini kita operasi hitungkan yang sejenis 2 dikurangi 3 sama dengan negatif 1. Kemudian di sini didapatlah bahwa UN sama dengan 3N min 1. Nah, karena kita akan mencari suku tengahnya ini, suku keberapa, maka di sini UN-nya yaitu 23. Maka 23 sama dengan 3N min 1.
Nah, kemudian di sini kita ansalasikan sehingga 3N kemudian sama dengan 23 plus 1. 23 plus 1 sama dengan 24, maka 3N sama dengan 24. Maka nilai N-nya sama dengan 24 dibagi 3. 24 dibagi 3 itu sama dengan 8. Jadi, kesimpulannya, suku tengahnya itu adalah suku ke-8. Soal yang bagian C. Berapa banyak suku barisan itu? Nah, jadi di sini ya, dari bilangan 2, 5, 8, 11, dan seterusnya sampai 44 ada berapa banyak suku? Oke, untuk mencari itu kita gunakan kembali rumus suku ke N-nya. Di sini rumus suku ke N-nya adalah UN sama dengan 3N min 1. Nah, di sini suku terakhirnya adalah 44. Nah, kita substitusikan UN-nya 44. 44 sama dengan 3N min 1. Kemudian, di sini didapatlah 3N sama dengan 44 plus 1. 44 plus 1 sama dengan 45. Maka 3N sama dengan 45. Nah, kita akan mencari N-nya. Nilai N-nya sama dengan 45 dibagi 3. Maka sama dengan 15. Jadi, banyaknya suku barisan tersebut adalah 15. Kemudian, sisipan pada barisan aritmetika. Oke, saya ilustrasikan seperti ini. Saya memiliki barisan aritmetika 2, 14, dan 26. Nah, di antara 2 ke 14 dan 14 ke 26 ini, dia memiliki beda atau selisih yang sama. Selisihnya berapa? 14 dikurangi 2 adalah 12. 26 dikurangi 14 adalah 12. Dia memiliki beda atau selisih sama dengan 12. Kemudian, di antara 2 ke 14 dan 14 ke 26 akan saya sisipkan dua buah bilangan baru, sehingga dia membentuk barisan aritmetika yang baru juga. Nah, di sini 2, kemudian disisipkan dua buah bilangan, kemudian 14, kemudian disisipkan lagi dua buah bilangan, sampai ke 26. Nah, sehingga otomatis di sini bedanya pun akan berbeda atau selisihnya akan berbeda. Nah, kita sebut di sini dengan B aksen, beda setelah disisipkan bilangan. Sehingga di sini terbentuklah barisan baru dengan beda yang berbeda. Nah, untuk menentukan rumus beda setelah disisipkan, nah kita gunakan rumus B aksen sama dengan B dibagi K plus 1. K di sini maksudnya banyaknya bilangan yang disisipkan, kemudian B-nya adalah beda pada barisan aritmetika sebelum disisipi, dan B aksennya adalah beda pada barisan aritmetika yang terbentuk setelah disisipkan bilangan. Lanjut ke contoh soalnya. Di antara bilangan 20 dan 116 disisipkan 11 bilangan, sehingga bilangan-bilangan semula dengan bilangan-bilangan yang disisipkan membentuk barisan aritmetika. Pertanyaannya, bagian A, carilah beda barisan aritmetika yang terbentuk, bagian B, carilah rumus suku ke N. Kita jawab. Nah, untuk pertanyaan yang pertama, carilah beda barisan aritmetika yang terbentuk. Nah, untuk barisan aritmetika yang terbentuk, nah, di sini di awal diketahui bahwa ada barisan aritmetika yang terdiri dari dua buah bilangan, yaitu 20 dan 116. Maka, beda awalnya kita dapatkan dari 116 dikurangi dengan 20. 116 dikurangi 20 sama dengan 96. Nah, beda awalnya adalah 96. Kemudian disisipkan 11 bilangan. Nah, di sini ya. Maka K-nya sama dengan 11. Untuk menentukan beda barisan aritmetika yang terbentuk, kita gunakan rumus B aksen sama dengan B dibagi K plus 1. Maka B aksen sama dengan di sini B-nya, B awalnya 96 dibagi, nah di sini bilangannya disisipkannya 11 ditambah 1. Maka 96 dibagi dengan 12. 96 dibagi 12 sama dengan 8. Maka beda barisan aritmetika yang terbentuk sama dengan 8.
Kemudian, carilah rumus suku ke N-nya. Untuk menentukan rumus suku ke N, kita gunakan rumus UN sama dengan A plus N-1 dikali B. Nah, di sini diketahui bahwa suku pertamanya adalah 20. Kemudian, beda. Nah, di sini barisan yang terbentuk adalah 8. Maka, UN sama dengan 20 plus N-1 dikali 8. Sehingga UN sama dengan 20, 8 dikali N sama dengan 8N, 8 dikali negatif 1 sama dengan negatif 8. Sehingga UN sama dengan 20 dikurangi 8 sama dengan 12. Maka UN sama dengan 8N plus 12. Alhamdulillah, pembahasan materi kali ini telah selesai. Jangan lupa di-subscribe dan di-like videonya. Dan jangan lupa harus tetap semangat dan selalu bersyukur bagaimanapun keadaannya. Kalian harus tetap berjuang dan berusaha. Dan yang paling utama adalah selalu berdoa. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.